tengah atuh ah. Di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sholatan ala Rasulillah. Hadirin yang berbahagia, dalam dunia yang demikian luas dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Untuk itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irtalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang dituliskan oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang Islam yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan kepada kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu masalah besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait dengan penyebaran berita palsu melalui media sosial, dan hampir 40% isi dari media sosial itu adalah berita palsu.
Hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat bukanlah kebebasan mutlak. Bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan itu dibatasi oleh kewajiban kita dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin, para produsen hoax itu amat keterlaluan. Pada saat menjelang pemilu yang lalu, ukhuwah antar umat negara, juga intern umat Islam tercabik-cabik akibat goresan hoax. Disintegrasi bangsa pun dalam ancaman besar. Tidak hanya itu, hadirin, tega-teganya pada saat kita sedang berduka atas meninggalnya para dokter dan tenaga medis serta masyarakat umum akibat COVID-19, mereka tega memproduksi hoax. Mereka menari-nari di atas mayat korban COVID-19 dengan terus-menerus menyebarkan berita palsu tentang COVID-19, bahkan memprovokasi orang untuk melawan pemerintah yang telah membahas otak dan keringat, serta mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya, kita harus bertindak, kita harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju, hadirin? Hadirin, kejahatan berita palsu telah mewarnai aktivitas masyarakat kita. Di antaranya, pertama, hoax yang terkait dengan politik, ekonomi, dan sosial. Detik.com pada bulan Februari 2022 melaporkan, Kepolisian Daerah NTB berhasil menangkap Ketua Koperasi Serba Usaha Rinconi atas dugaan penyebaran hoax bahwa pemerintah telah menyembunyikan dana pemulihan nasional sebesar 100 juta. Akibat hoax itu, masyarakat terprovokasi menghujat pemerintah melalui unjuk rasa. Mengingat bahaya hoax terhadap masa depan bangsa, apakah kita setuju bahwa siapapun yang menyebarkan hoax harus dihukum berat? Setuju, hadirin? Kedua, masalah kesehatan juga pernah dihebohkan oleh oknum penyebar hoax. Liputan6.com pada bulan Februari 2022 melaporkan berita yang sangat memprihatinkan bahwa adanya 27 kasus hoax selama masa pandemi. Di antaranya bahwa virus COVID-19 adalah virus buatan, bisa menular melalui udara, bisa mati di ruangan panas, dan vaksin COVID terbuat dari bahan babi, serta bisa menyebabkan kelumpuhan pasca vaksinasi. Jadi jelaslah hadirin, kejahatan berita palsu benar-benar ada dalam realitas masyarakat kita, dan dampak negatifnya sangat besar. Pertama, menyesatkan dan membodohi masyarakat, bahkan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, mengganggu jalannya program-program pemerintah yang telah disepakati bersama legislatif. Untuk itu, hadirin, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah an tusibu qauman
Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah terhadap suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Al-Azhar karya Profesor Hamka dijelaskan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Bani Musthalib. Mereka dituduh untuk berencana membunuh Al-Walid, utusan Nabi, untuk menarik zakat mereka. Padahal hadirin, berdasarkan berita yang sebenarnya, Bani Musthalib justru datang berduyun-duyun untuk menyambut kedatangan Al-Walid dan membayar zakat mereka. Maka kata fasik dalam ayat ini artinya pembohong atau banyak melakukan dosa. Dari ayat di atas ada beberapa hal yang harus kita lakukan, antara lain kita tidak boleh menelan mentah-mentah suatu informasi yang diragukan kejujurannya. Kita harus melakukan cek and recheck serta memeriksa berkali-kali agar tidak terjadi konflik. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, jauhilah kebohongan, sebab kebohongan akan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami mengajak para hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Rasulullah SAW, sang penerima wahyu Al-Quran. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, hoax adalah sebuah realitas sosial yang dapat mengancam persatuan bangsa kita. Dan yang kedua, pemerintah harus bertindak tegas terhadap penyebar dan produsen hoax. Mungkin cukup sekian syarahan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berjumpa kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk santri putri. Oke, saya tes lagi kekompakan ya. Sabina, sekali lagi Sabina, Sabina, Antomia. Oke ya, kompak sekali. Lanjut ke acara selanjutnya. Ada sambutan dari Ketua Yayasan Pesantren Sabilun Najah. Nanti langsung dilanjut sama santunan dari Sabina Peduli yang akan didampingi langsung oleh Ustadz Syahabuddin dan Ustadz Izuddin. Kepadanya Ustadz Amikil Hija dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah lana butul arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Anu kubrol sipih hormat pangersa Syekhina pengasuh pesantren Sabilun Najah, mudah-mudahan salamina aya dina kasehatan, aya dina kagambilan urusan, serta mudah-mudahan istiqomah ngabimbing urang sadayana sareng manawi keluarga biasa ngajanten payung ke urang sadaya dina raraga milari ilmu pikeun ngahirup agama Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para kiai anu hormat dahilap menawi pemerintahan desa anu alhamdulillah ketingali pengersa Bapak Lurah kali Bapak RT menawi sami anu kulos dihormat para Bapak Ibu wali santri oge jamaah sadayana mugia sadayana aya dina kabarokahan Allah Subhanahu wa taala. Tangtosna dibayar orang sadaya namun disyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dugi kadanget ayeuna orang sadaya na masih dipercanten nampi kanikmatan anu pikinten seurna dugi kana ieu waktos orang tiasa kempel dina ieu majelis tasyakur syukuran ke Allah Subhanahu wa taala tina salah sawios nikmatna utamina para orang tua sinareng guru anu aya di ieu pesantren di mana tiasa dipaparingan kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala ngajalankeun kewajiban thalabul ilmi. Mudah-mudahan proses thalabul ilmi urang ieu sadayana ngajantenkeun wasilah kagampilan dina kahirupan urang sadayana utamina atuh urusan dunia sinarang akhiratna. Amin ya rabbal alamin. Sholawat kali salam mugia salamina dikucur limpahkeun ka junjunan urang sadayana Nabiun Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina para sahabatna pikakantun pamudah-mudahan limpahan rahmatna Allah mugia dilungsurkeun ka urang sadayana kalayan urang ditangtoskeun umat Rasulillah anu tengi syafaatna di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat anu kulos dihormat manawi beribados moal seueur cumarios mung hiji kalimat hatur nuhun tina kapercantenan sadayana dikawit unsur pemerintahan desa dugi kaluhurna oge utamina para masyarakat sinareng wali santri anu parantos mercantenkeun kasadaya pengurus atanapi guru nu aya di pesantren kanggo ngajalankeun kewajiban tadi teh thalabul ilmi mayunan kewajiban ngajar manawi ngadidik murangkalih putra putri ibu sadayana. Pamudah-mudahan sadaya anu terlibat di pesantren sareng sadaya anu ngadukungna diparinan kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah manawi di pesantren terus berjalan beberapa lembaga kantenan anu terus berjalan nyaeta madrasah an-nizamiyah. Alhamdulillah terus dugi kana kirang langkung 250 lebih lah siswana. Kirang langkung nama dak stabil gitu aya ngirangan aya langkungna eta mah proses anu pada akhirna buktos kapercantenan masyarakat ka ieu madrasah an-nizamiyah. Mudah-mudahan masihan anu terbaik terkait amanat anu dipasihkeun ka sadaya para asatid atanapi asatidah di ieu madrasah an-nizamiyah. Salajengna manawi itu dari pendidikan anu aya di pesantren alhamdulillah dina setiap dintenna istiqomah tanpa liren di mana termasuk kewajiban urang sadayana
anu henteu dibatasi ku usia nu nami nuntut ilmu teh ya teu aya anom teu aya sepuh satungtung hirup di alam dunia nu nami nuntut ilmu mah wajib sehingga resikona teu daek ngaji teh dosa. Mudah-mudahan atuh diparingan kesempatan waktosna urang sadaya tiasa ngalaksanakeun kewajiban ieu. Anu salajengna nyaeta dina bidang sosial pesantren Sabilun Najah ngagaduhan lembaga nyaeta Sabina Peduli di mana tos kirang langkung kirang 2 tahunna parantos berkiprah menyantuni para anak yatim sinareng para duafa. Ia berjalan 2 tahun tangtosna berkat kerjasama sareng para donatur tetap sareng anu henteu tetapna sehingga demi keberjalanan kapayuna mangga ka para masyarakat bapak ibu anu bade masihan amanat nyisihkeun sebagian hartana tiasa diwiatkeun ka Sabina Peduli. Aya program celengan santunan bilih di ibu di bapak bumina teh nyayogikeun celengan kanggo santunan mangga aya ngahubungi bae ka pengurus sadinten 1000 bagenya gitu sasasih 30.000 tinu saurang kali 300 urang tos ngabantu ka sasama. Aya istilah urang ngagaduhan moto hirup naon teu aya alasan pikeun henteu manfaat ka sasama sesuai dauhan Kanjeng Rasul khairun nas anfa'uhum linnas. Anu terakhir manawi lembaga di bidang pendidikan formal alhamdulillah aya kober ya kelompok bermain nyaeta PAUD Sabina anu tos berjalan 1 angkatan. Insyaallah rencana pidua ti sadayana oge kepercentangan diharapkeun ku sadayana anu bade lanjut ngadirikeun RA ya tingkatan RA eta manawi anu penting sinareng pokok nama hatur nuhun tina kapercantan sadayana. Mudah-mudahan Yayasan Sabilun Najah sareng lembaga anu di bawah naunganna tetap berlanjut eksis istiqomah dina ngajalankeun kawajibanana. Amin ya rabbal alamin. Salajengna manawi keamanatan ti pengurus Sabina Peduli dina hal ieu pribados piwarang nya manduk santunan para anak yatim. Di dieu data nama kirang langkung 30 yatim manawi ke para ananda upami dipanggil namina barisnya di pinggir tangga dukarinya ke santunan bakal dipasikeun ku pangarsa Bapak Lurah. Maka anu kahiji ananda kamandano majeng ka payun mayun ka ditu pinggir panggung dihandap bae pinggir tangga berapa payun panitia dipandu. Nu kadua Ida Nur Amalia, Dendi Saputra, Nadia Mandala, Salma Baihaki, Al-Farizi, Hilya Nihayatul, Marwah Alika, Nur Az-Zahra, Sokabayun, Naima Reina Afriza, Cika Husna, lajeng Ilham di payun jajaran payun, Sandi Nala, Gibran Farel, Najwa Yafik, Muhammad Rizki, Dara Okta, Nadine Nesya, Jihan Aulia, Penny sareng Jahra. Mangga oge panuhun karena Allahna ka Bapak Lurah kanggo masihan santunan.
Enggak, panitia disiapkan Mang. Oh, kepayun heula bari di. Bikin mereka tersenyum. Senyum mereka adalah kebahagiaan kita. Sebaliknya, tangisan mereka adalah menjadi sumber celaka bagi kita. Saha wae anu teu mikiran anak yatim mal barokah hirupna. Aduh, sieu. Sok mangga santunan celengannya ka pengurus. Dirompok sa dinten 1000. Kayak sasasi biasa dipasihkeun atau tapi dicanda ku pengurus. Oke, klarifikasi pilih aya para tamu anu kabingungan ieu nu keng undangan cenah ieu teh bade ngahadiran naon. Intina undangan kanggo wong ayeuna ngahadiran anu bade ditampilkeun. Kumargi tamuna teu kataringali nu nyambutna ge bingung mana gitunya. Teras si kursi seseueurna tos pinuh. Hapunten pilih salah paham gitu, jantan undangan teh kanggo ngahadiran ieu acara intina. Sami ku ayana acara ieu ge termasuk syukuran anu pamudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun hiji wasilah ditambihkeun nikmat sinareng kabarokahan hirup urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Atas saluran atur nuhun saluran tenan mangga carek teh manawi eta pisan anu priyogi didugikeun intina tangtosna keperjalanan pendidikan atau napi bidang-bidang anu lain di ieu pasantren berjalan dirojong ku kerjasama sinareng dukungan sadaya unsur. Kirang langkungna nuhunkeun dihapunten, hatur nuhun tina perhatosanana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Amikil Hija. Semoga selalu diberi kesehatan dan terus diberi keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, selanjutnya pengumuman kejuaraan. Pengumuman kejuaraan yang langsung akan dipandu sama Kak Imin. Ya, kepada Kak Imin saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Oke, langsung saja dengan berdirinya saya di sini, saya akan mengumumkan juara perlombaan, juara-juara santri para juara. Yang mana yang akan diumumkan oleh saya ada juara perlombaan Sabina Event yang telah diselenggarakan pada bulan kemarin, bulan Februari. Dan yang kedua juara bergengsi, juara penghargaan untuk santri. Yang mana juara perlombaan Sabina Event, perlombaan Sabina Event ada 3 kategori perlombaan. Yang pertama LCC, lomba cerdas cermat, puisi Islami, dan yang terakhir atau yang ketiga lomba ceramah keagamaan. Saya akan mengumumkan juara dari lomba cerdas cermat terlebih dahulu. Juara lomba cerdas cermat, juara ketiga diraih oleh Ananda
Dian Nugraha dari Desa Sukamaju dengan mengumpulkan poin sebanyak 550. Juara kedua dengan mengumpulkan nilai 610 poin diraih oleh Adinda Siti Mafrudo dari Desa Tembong Raja, Kecamatan Salem, Brebes. Dan juara pertama lomba cerdas cermat dengan mengumpulkan nilai sebanyak 970 poin diraih oleh Ananda Muhammad Dafa Agnia Dinopal, atau disebut Dapi. Itu lomba LCD, ya, lomba cerdas cermat. Lanjut ke lomba puisi Islami yang di ruangan pasti Dakdikdukser. Juara ketiga lomba puisi Islami dengan mengumpulkan nilai sebanyak 441 poin diraih oleh Adinda Nala Hadial Maula dari Dusun Wage, Desa Cibingbing. Juara kedua dengan mengumpulkan nilai 447 poin diraih oleh Ananda Puja Yusuf Zebul Anwar dari Jambi, Pulau Sumatera. Dan juara pertama lomba puisi Islami dengan mengumpulkan nilai sebanyak 453 poin diraih oleh Adinda Raisa Bilkis Hoirinisa dari Desa Dukuh Badak, Kecamatan Cibingbing. Dan lomba yang terakhir yaitu lomba ceramah keagamaan. Juara ketiga dengan mengumpulkan nilai sebanyak 423 poin diraih oleh Ananda Puja Yusuf Zebul Anwar dari Jambi, Pulau Sumatera. Dan juara kedua lomba ceramah keagamaan dengan mengumpulkan nilai sebanyak 428 poin diraih oleh Ananda Muhammad Willy dari Dusun Kliwon, Desa Cibingbing. Dan juara pertama lomba ceramah keagamaan diraih oleh sang juara bertahan, kembali mempertahankan gelar juaranya, yakni Ananda Dian Nugraha dari Desa Sukamaju, Kecamatan Cibingbing. Kepada nama-nama yang telah dipanggil segera untuk merapat naik ke atas panggung, merapat ke area panggung. Punten untuk kepada Syawana Kiai Muhammad Ijudin untuk memberikan penghargaan kepada para juara.